Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Kembali bersama saya Dr. Rusdi dan di bahasan kali ini kita akan berbagi tentang topik dengan judul Visum et Repertum. Oke, karena saya ini adalah dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit, maka kita melihatnya dari sisi aspek manajemen rumah sakit ya. Jadi kita tidak berbicara jauh lebih detail tentang pengertian dan kemudian cara membuatnya. Namun melihatnya dari sisi yang lain yaitu sisi manajemen rumah sakit. Nah, untuk lebih memahami dalam konteks manajerial rumah sakit, maka saya akan menyampaikan satu, dua, dan beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu apalagi institusinya. Nah, sebenarnya kenapa ini menjadi penting? Ya, karena namanya kita kerja di layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, maka satu sistem pembelaan, satu sistem pelayanan, harapannya rumah sakit itu bagaimanapun juga berfokus pada keselamatan pasien. Jadi adalah sebuah kewajiban untuk bisa memberikan pelayanan yang ujung-ujungnya ditujukan untuk pasien dan keluarganya, ya. Nah, berbicara tentang visum et repertum itu sendiri, sebenarnya yang pertama, jarang sekali atau bahkan nyaris tidak ada rumah sakit itu yang secara terang-terangan menerima layanan visum et repertum yang diumumkan di website, di media sosial, atau mungkin dibuatkan flyer seperti layaknya layanan unggulan lainnya ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya ya itu tadi permintaan visum et repertum itu jarang sekali terjadi. Ya, jadi sehingga luput dari perhatian, tidak juga terlalu dibahas dalam akreditasi. Ya mungkin dalam 1 tahun gitu satu rumah sakit bisa mendapatkan permintaan visum itu mungkin let's say not more than five visum et repertum, tidak lebih dari 5 kasus ya dalam 1 tahun. Yang ketiga, karena memang juga kebanyakan rumah sakit itu tidak memiliki dokter spesialis forensik dan mediko legal. Sehingga untuk pembuatan visum et repertum ini lebih banyak mengandalkan kompetensinya dokter umum. Dan yang keempat, kebanyakan, sekali lagi tidak semuanya, tapi kebanyakan rumah sakit akhirnya juga cenderung pasif ya dalam menyikapi pasien yang dan keluarga korban kecelakaan, kekerasan rumah tangga atau juga pemerkosaan yang dalam tanda kutip ya ini berkaitan dengan visum et repertum itu sendiri. Oke, ada sih rumah sakit yang betul-betul menganggap bahwa visum et repertum itu sebagai layanan unggulannya. Bahkan disampaikan di website resmi atau mungkin ditampilkan di halaman terdepan ini ya seperti koran atau majalah. Bahkan dibilang bahwa layanan visum et repertumnya nggak dipungut biaya ya. Jadi ini bahkan merupakan salah satu unggulan daripada layanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi dibilang di sini bahwa layanan visum et repertum ini salah satu pelayanan unggulan di bidang kedokteran kepolisian yang tidak dimiliki oleh rumah sakit pada umumnya. Ya, ini salah satu contoh rumah sakit Bayangkara Surabaya yang mengumumkan bahwa layanan visum et repertum ini sebagai salah satu layanan unggulannya. Oke, sekilas aja tentang apa sih pengertian visum et repertum. Visum et repertum adalah keterangan tertulis, ya sekali lagi keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis juga, yang mana permintaan itu resmi dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal, ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan juga interpretasinya. Yang mana ini semua dilakukan di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Jadi pro justia ya namanya. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu, visum et repertum ya yang dibuat oleh dokter
yang mana dokter itu bekerja di instansi layanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Nah, itu harus mau membantu menegakkan hukum bagi korban hidup maupun yang korban mati. Artinya ketika diminta oleh penyidik ya, rumah sakit ini untuk membuat visum et repertum, maka ya harus mau melakukannya dalam kaitannya untuk membantu menegakkan hukum baik itu bagi korban hidup maupun korban mati. Jadi, dalam hal ini menjadi kewajiban rumah sakit juga ikut turut serta untuk memberikan perlindungan dan haknya pasien dan mediko legalnya untuk yang korban hidup dan juga melindungi hak dan mediko legal korban yang sudah meninggal dan juga melindungi hak dokternya. Ya, sekali lagi sebagai pembuat surat keterangan ahli. Yang tadi surat keterangan ini adalah dibuat untuk kepentingan peradilan, untuk kepentingan peradilan ya. Jadi oleh karena itu kalau diminta pertanggungjawaban, harapannya rumah sakit juga memberikan perlindungan hak tersebut kepada dokternya yang sudah membuat sebagai pembuat surat keterangan ahli. Oke, nah sekarang saya kasih contoh beberapa kasus yang tujuannya juga supaya kita lebih mengenal kenapa perlu dibahas dari sisi aspek manajemen rumah sakit ya. Kasus yang pertama, bahwa sebenarnya visum itu karena ya itu tadi tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan tentu saja ada tarifnya, ada biayanya untuk beberapa korban yang atau manusia yang membutuhkan pemeriksaan visum itu belum tentu memiliki resources berupa dana atau uang untuk visum ya. Jadi akhirnya dalam tanda kutip ini seperti diberitakan di media korban pembacokan dan penembakan di Duren Sawit ini belum bisa lapor polisi ya. Karena untuk visum itu perlu ada surat permintaan dari kepolisian. Nah, sementara visum itu sendiri membayar. Nah, jadi akhirnya ya tidak dilakukan karena tidak ada duitnya. Nah, musibah ini dialami oleh korbannya dan belum bisa dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian karena nggak ada duit untuk melakukan visum di rumah sakit. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi ini juga ada korban pembacokan di Sumatera Utara nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang dari mana? Dari rumah sakit karena ini tadi juga korban kekerasan itu dalam hal ini pembacokan itu kan nggak ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya juga buat perawatannya termasuk pembuatan visumnya itu ya sekali lagi harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang ya untuk membayar tarif rumah sakitnya. Nah, karena nggak bisa pulang, jadi akhirnya minta tolong sama Bapak Wali Kota waktu itu Pak Bobi ya. Dan ternyata biayanya bisa sampai 32 juta rupiah. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, bagaimana rumah sakit itu manajemennya juga harus concern. Di satu sisi kita wajib memberikan pelayanan, tidak boleh ada penelantaran. Di satu sisi, ya itu tadi penjaminnya. Ya sekali lagi uh, tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan dan juga belum tentu memiliki kekuatan dana untuk bisa membayar dan melunasi biaya rumah sakitnya, mulai biaya visum termasuk juga biaya pengobatannya. Oke, nah sekarang kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini juga perlu jadi perhatian ya. Ceritanya ini dulu sebelum namanya berubah menjadi Majelis Disiplin Profesi, ternyata pernah ada satu kasus Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini memutuskan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini memutuskan bersalah oknum dokter kasus visum bodong. Apa maksudnya visum bodong itu? Karena menurut MKDKI, pihak teradu atau dokternya itu melanggar disiplin profesi dokter karena telah membuat keterangan medis yang tidak sesuai hasil pemeriksaan. Nah, ini ya. Jadi si dokter tersebut akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pencabutan STR selama 1 bulan. Nah, ini tentu saja merugikan pihak manajemen rumah sakit. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi
salah satu contoh bahwa ya dokter si pembuat surat visum tersebut atau dalam hal ini surat keterangan ahli itu perlu mendapat perlindungan ya, karena ya itu tadi satu pembela, satu pelayanan, satu pembelaan. Kasus yang ketiga, ini salah satu contoh yang cukup menarik untuk kita discuss ya. Nomor dia dikasih kalau dia bertanggung jawab. Korban dan keluarganya ini marah-marah dan berteriak di lobi Rumah Sakit Royal Prima Medan, Sumatera Utara. Datangannya bersama penyidik Laka Lantas Polsek Sunggal untuk meminta hasil visum diabaikan oleh pihak rumah sakit. Kemarahan keluarga dan korban memuncak setelah salah satu dokter rumah sakit mendatangi. Perdebatan pun tak terhindarkan dan korban nyaris memukul dokter dengan tongkat. Untuk menghindari keributan, dokter yang pernah berjanji akan menyelesaikan masalah pun lari keluar menghindari korban dan keluarganya. Suasana semakin memanas saat sekuriti rumah sakit menghalangi korban dan keluarga korban untuk menemui manajemen rumah sakit. Adu mulut pun terjadi, korban dan keluarga kesal karena tidak satu pun dari pihak manajemen rumah sakit mau menemui mereka. Saya korban kecelakaan kemarin dirawat di rumah sakit ini. Kita minta visum, Bang. Nah, yang mereka keluarkan visum itu adalah hasil dari penglihatan visual dari dokter IGD. Jadi kan kalau yang dilihat secara visual kan itu nggak tahu luka itu saya mengalami patah, Bang, kan? Karena dia melihat secara visual. Nah, sementara yang saya alamin sebenarnya itu Bang, kan patah sesuai dengan resume dokter spesialis ortopedi kan. Nah, sampai sekarang mereka nggak mau, Bang, bertahan dengan visum yang mereka keluarkan itu, Bang. Penyidik Laka Lantas Polsek Sunggal, Perdamenta Tarigan, mengatakan JPU Kejaksaan menolak keterangan medis dari rumah sakit karena dianggap belum lengkap dan minta dilakukan revisi visum dari dokter spesialis yang menangani korban. Pasalnya, korban mengalami patah kaki di jempol sebelah kanan, bukan luka robek. Ya, sudah dikasihkan hasil visumnya dan sudah dibuat pun masih dipertanyakan ya, karena dianggap ini tadi sebagaimana berita tadi disampaikan, itu dianggap perlu direvisi karena tidak sesuai dan segala macam. Nah, bagaimana nih manajemen menyikapi hal ini? Jadi kalau tadi yang diminta pertanggungjawaban adalah dokternya, sementara dokternya ini ya tadi ya belum mendapatkan dukungan yang cukup ya dari manajemen rumah sakit. Karena satu dan lain hal mungkin juga ada kesimpang siuran atau miskomunikasi yang perlu diluruskan berkaitan dengan hasil visum yang sudah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dan sudah diberikan kepada penyidik. Oke, lanjut ya. Nah, kasus berikutnya adalah nih contoh kasus juga yang menarik ya. Ternyata ini hasil visum beredar. Nah, beredar di media sosial sehingga akhirnya diminta pertanggungjawabannya kok bisa hasil visum itu beredar. Nah, direktur rumah sakit itu membantah. Kenapa kok ini menjadi suatu persoalan? Karena ya sebenarnya hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit ya itu diserahkan kepada ya pihak penyidik langsung ya. Jadi makanya direkturnya membantah, bukan pihak mereka yang menyebarkan hasil visum. Nah, sebagai direktur, beliau menyampaikan pihak RSUD itu hanya memberikan hasil visum atas nama korban di sini ya, yang meminta visum kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan ya penyidikan. Nah, beliau ini nggak tahu menahu untuk kepentingan apa sehingga hasil visum itu kok akhirnya tersebar luaskan di media sosial. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian ya daripada manajemen rumah sakit supaya nanti hal yang seperti ini tidak terjadi di layanan kesehatan kita. Nah, kasus yang terakhir adalah ini visum yang berulang. Ternyata ini polisi itu bisa menemukan ya perbedaan hasil visum dari kasus dugaan ruda paksa di Luwu ya. Karena mungkin visumnya ini dikeluarkan oleh beberapa instansi. Nah, ini contohnya ya. Yang mengeluarkan ini adalah dokter dari puskesmas, dilakukan oleh dokter umum.
tulisan hasil visumnya itu tidak ada kelainan pada alat kelamin dan dubur ya. Sementara ini dilakukan di rumah sakit X. Nah, dilakukannya yang mengeluarkan visum, yang membuat visumnya adalah dokter spesialis anak. Ternyata hasil visumnya tertulis terjadi peradangan di area vagina dan dubur korban. Nah, habis itu ada beda lagi ya, yang dilakukan di rumah sakit Y, yang mana ini dibuat visumnya oleh dokter spesialis forensik. Nah, again ternyata tidak ada kelainan pada alat kelamin dan dubur. Nah, mana nih yang benar sebenarnya? Nah, ini diminta pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kalau misalnya pihak rumah sakit juga mendapatkan kasus seperti ini, bagaimana menyikapinya? Nah, inilah atau bagaimana untuk pencegahnya atau bagaimana untuk proteksi dan pembelaannya. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan seputar visum yang sudah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Nah, dari kasus-kasus tersebut, maka sebaiknya ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian ya. Yang pertama, rumah sakit itu harus sebaiknya, nggak harus sih sebaiknya ya, membuat standar operasional prosedur yang mana ini udah disiapkan. Jadi supaya bisa menekan, memitigasi resiko-resiko terjadinya kasus-kasus 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, yang sudah saya ambilkan contoh. Yang pertama adalah sebaiknya juga membuat SOP berkaitan bagaimana nih kalau misalnya dokter di UGD atau juga petugas-petugas medis dan kesehatan lainnya itu mengidentifikasi pasien ini merupakan seorang korban kecelakaan, korban kekerasan, korban pemerkosaan. Nah, bagaimana menyikapinya? Yang satu sisi kalau korban-korban ini tentu saja tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sehingga baik itu untuk kalau misalnya pembuatan visumnya, kemudian juga penata laksanaan manajemen perawatannya, juga ya pastinya membutuhkan biaya. Nah, biayanya ini nanti pastinya ya harus ada penjaminnya dong. Dan kalau misalkan tidak bisa di-cover oleh BPJS, maka rumah sakit itu harus memiliki SOP yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pasien tersebut, termasuk persiapan jika seandainya eh, apakah perlu apa namanya membuat semacam pemeriksaan yang lebih detail, lebih ekstra sehingga jika sewaktu-waktu ada permintaan visum itu pihak rumah sakit termasuk di situ dalam hal ini adalah dokternya yang membuat sebagai ahlinya tidak kesulitan menggali datanya ya. Yang kedua juga perlu saya pikir membuat SOP tentang permintaan visum et repertum itu di mana jika pasien itu didampingi oleh penyidik ya atau pasien yang nggak didampingi oleh penyidik ini bagaimana prosedur administrasinya ya. Jadi kenapa ini jadi penting? Jadi supaya juga nanti jangan sampai ya kalau misalnya ada permintaan pasien yang minta visum tapi tidak didampingi oleh penyidik, pihak rumah sakit itu kebingungan untuk melakukannya atau kemudian akhirnya terjadi miskomunikasi yang menyebabkan terjadinya layanan yang tidak efektif dan efisien. Yang ketiga nih, perlu juga SOP untuk pembuatan visum et repertum yang tentu saja ini reliable dan accountable. Ini bisa tentu saja mungkin ada semacam template atau semacam ya panduan, pedoman kalau ada yang kemudian istilahkan di apa namanya dibumikan di kondisi layanan di rumah sakit ya. Contoh misalkan nih kalau masih adanya dokter umum saja, sementara tidak ada dokter spesialis forensik dan medical legalnya. Nah, bagaimana nih kayak supaya pembuatan visum et repertum ini bisa diandalkan dan juga baik gitu ya, memenuhi eh, apa namanya standar pembuatan visum et repertum yang ada kuat gitu ya. Nah, jadi walaupun yang buat ini karena memang ini kompetensinya dokter umum, kapan nih perlu adanya semacam permintaan konsultasi atau second opinion untuk dokter forensik dan medico legal. Demikian juga untuk dokter spesialis ya, kapan yang membuat visum et repertum itu baiknya adalah dokter spesialis, bukan dokter umum dan seterusnya ya.
Nah, yang keempat perlu juga ada SOP dokumentasi visum itu sendiri, baik berkaitan dengan pemberkasan, termasuk penyimpanan, penyerahan tadi ya, karena ini visum ini dibuat atas permintaan penyidik dan kemudian hasilnya diserahkan kepada penyidik tersebut. Di mana penyerahan, pemberkasan, penyerahan, penyimpanan ini tentu saja harus ada SOP khusus karena ini adalah untuk kepentingan peradilan. Jadi bukan untuk disebarluaskan atau disalahgunakan untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya sekali lagi supaya confidentiality-nya miliknya pasien dan kemudian juga untuk perlindungan mediko-legal baik itu buat korbannya maupun dokternya ya dan juga institusi rumah sakitnya. Kemudian yang terakhir, ada baiknya juga perlu SOP pendampingan dokter. Nah, pendampingan dokter ini perlu ya, sebagai dokter ini pembuat keterangan ahli. Jika saja nanti dimintai keterangan dan pertanggungjawaban berkaitan visum et repertum yang telah dibuatnya. Entah itu nanti dimintai keterangan atau pertanggungjawaban oleh pihak, misalnya majelis disiplin profesi, atau misalnya atau pihak yang lain ya, misalnya jaksa atau misalnya aparat penegak hukum lainnya. Nah, supaya nanti dokternya itu nggak takut-takut ya, karena berbeda banget ya kalau misalnya sudah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum misalkan. Nah, ini pendampingan ini dirasa perlu karena itu tadi ya konsep satu pelayanan satu pembelaan ini harapannya membumi ada di layanan fasilitas kesehatan ya tempat kita semua bekerja. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.